Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap bahagia, dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Amsal pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang miskin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal 10, kita menemukan ada 3 berkat yang diterima dari Allah bagi anak-anaknya. Yang pertama anak, berkat anak, yang kedua harta milik, dan yang ketiga relasi dengan sesama. Dalam renungan pagi kemarin kita telah mendengar berkat Tuhan melalui anak-anak yang dianugerahkan kepada orang tua. Jika sekiranya orang tua mendidik anak-anaknya dengan kebijaksanaan, maka anak-anak tidak akan mendatangkan kedukaan pada orang tuanya, tetapi akan mendatangkan kebahagiaan. Dan berkat yang kedua yang kita baca pagi ini adalah tentang terkait harta milik. Dalam ayat 2-5 pembacaan kita memperlihatkan kontras antara sikap yang benar terhadap harta dan pekerjaan dengan sikap yang salah atau keliru. Sikap yang benar berwujud dalam pengelolaan hidup yang rajin dan bertanggung jawab. Dan sikap tersebut berkenan di mata Tuhan sehingga berkatnya melimpah. Sebaliknya orang yang malas sama saja dengan orang fasik yang mengharapkan kekayaan lewat jalan pintas atau kecurangan. Orang semacam ini tentu tidak akan diberkati Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amsal bukan hanya mengajari orang untuk bersikap anti kekayaan, malah Tuhan janjikan akan mencukupi semua yang umat-umatnya butuhkan. Jelas Tuhan membuat pemisahan berkat untuk orang-orang benar dan orang-orang fasik. Saudara sekalian, kebenaran ini tidak menyangkal bahwa mungkin ada kalanya sukar bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita atau keluarga kita karena beberapa faktor, misalnya masa perang seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di daerah konflik, bencana alam atau keadaan sosial, bencana kelaparan, bencana ekonomi yang menghancurkan misalnya pada masa pandemi yang lalu, masa-masa yang sangat sulit, ataupun ada masa-masa penganiayaan mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang-orang benar. Tetapi yang kita tahu dengan pasti, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan umat-umatnya, tangan Tuhan akan tetap memelihara, asal saja tetap berjuang, bertanggung jawab dan rajin sebagai ciri orang-orang benar. Sebab mata Tuhan akan tetap memelihara. Amsal ini menguraikan jaminan pemeliharaannya dan penyediaan Allah yang umum untuk memenuhi kebutuhan jasmani orang-orang benar. Dalam Matius pasal 6 ayat 11 kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, kalimat ini penting, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kalimat yang mendahulunya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka yang mengikut Kristus dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya atas segala yang lain. Kata kerja mencari di sini menunjukkan terjadinya satu kegiatan yang terus-menerus dikerjakan ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Kristus menyebutkan 2 hal yang harus kita cari. Yang pertama, mendahulukan kerajaan Allah. Berarti kita wajib berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan bakti kita kepadanya. Kerajaan Allah harus nyata berwujud dalam hidup kita.
Kita harus berdoa agar kerajaan Allah akan datang dengan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, menghancurkan kuasa setan, menyembuhkan orang sakit, dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan mendahulukan kebenarannya. Melalui Roh Kudus kita harus berusaha untuk mentaati perintah Kristus, memilih kebenaran Kristus, dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Itulah sebabnya orang-orang yang mendahulukan kebenarannya disebut Amsal dalam bagian ini orang-orang yang benar. Saudara sekalian, setelah melakukan dua hal ini, Tuhan janjikan kepada orang benar, semuanya akan ditambahkan, termasuk kebutuhan jasmani hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, maukah kita hidup di dalam berkat Tuhan? Maukah kita menikmati apa yang Tuhan janjikan sebagai orang-orang benar? Marilah kita sungguh-sungguh hidup, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang benar dalam keseharian kita. Janganlah mengikuti hidup orang fasik, maka percayalah hidup kita tetap akan ada di dalam genggamannya. Bagian kita adalah hidup sebagai orang benar yang mendahulukan kerajaannya dan mendahulukan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini, berkat harta benda, harta milik, dan apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah menyediakannya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, ingatkan kami bahwa sebagai orang benar, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkaulah jaminan berkat yang kami punyai, yang kami hidupi, yang kami perlukan bagi pribadi, anggota keluarga kami, dan anak-anak kami, dan seluruh saudara-saudara seiman kami. Firman-Mu ini berlaku bagi setiap anak-anak-Mu, bagi orang-orang benar yang mau mendahulukan kerajaan Allah dan mendahulukan kebenaran. Yang kami tahu bahwa semua yang kami perlukan dalam hidup ini sesungguhnya Tuhanlah jaminannya. Karena itu Bapa, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Maka ajarlah kami untuk bertanggung jawab dalam segala hal yang Tuhan percayakan pada kami. Rajin melakukannya, agar apa yang Tuhan janjikan sungguh-sungguh menjadi bagian kami. Hamba ingin mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada yang menerima sabda-Mu pagi ini, apapun yang mereka butuhkan, biarlah terlaksana sempurna firman-Mu ini dalam hidup mereka, bahwa Engkau adalah penjamin kehidupan kebutuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sedang membutuhkan kekuatan rohani, Tuhan, berikanlah kekuatan rohani. Mereka yang membutuhkan keluar dari persoalan-persoalan ekonomi yang mereka hadapi, Tuhan bukalah jalan. Hiburkanlah mereka yang sedang berduka dan sembuhkan mereka yang sakit. Dan saudara-saudara kekasih yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan mereka, kami berdoa supaya mereka sungguh-sungguh memperoleh jalan keluar di dalam kasih sayang Tuhan semata-mata. Ajarlah mereka untuk mendahulukan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, mendahulukan kebenaran, agar janji firman-Mu akan terrealisasi sempurna di dalam kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di hari ini. Biarlah Tuhan berjalan bersama kami, dan firman-Mu ini menjadi pandu kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.